Meng Ye menatap Lin Tian beberapa saat, lalu menarik napas dalam-dalam. Benar, aku tidak dipanggil Meng Wanai, tapi nama asliku adalah Qin Ye. 500 tahun yang lalu, seorang murid dari sekte Tianshui. Lai langsung membuka matanya lebar-lebar. Apa? Dream Knight melihat ekspresi kaget Xiao Lai dan mulai pulih perlahan. Setelah beberapa saat, dia tampak jauh lebih muda, seperti pria paruh baya. Hanya rambutnya yang masih putih. Xiao Lai terkejut, teknik penyamaran hilang di sekte awan iblis kita. Ya. Tapi saya hanya belajar menjadi tua dan muda. Malam mimpi. Leluhur, itu tidak benar. Qin Ye, apa yang terjadi? Xiao Lai secara alami juga melihat Qin Ye 500 tahun yang lalu, jadi ekspresinya menjadi aneh. Peristiwa malam dan mimpi itu dijelaskan satu persatu. Saat itu, ketika dia berada di sekte awan iblis, dia menyelinap ke sekte Tianshui dan menemukan Qin Ye, lalu membawanya kembali ke sekte awan iblis. Saat itu, leluhur hanya dalam mimpi, dan melihat bahwa bakatnya tidak buruk, dia menerimanya sebagai seorang murid. Rahasia ini hanya diketahui oleh perawan suci saat itu. Jadi, di malam mimpi itu, Qin Ye, perawan suci dan dua lainnya tinggal di tempat yang terputus dari dunia luar selama beberapa waktu. Namun, ketika perawan suci menyelamatkan Qin Ye, dia terluka oleh peralatan magis unik sekte Tianyang, menyebabkan tingkat kultivasinya menurun sedikit demi sedikit, sementara dia juga bertambah tua sedikit demi sedikit. Namun pada saat itu, satu-satunya caranya adalah pergi ke lembah hati iblis dan menemukan bunga hati iblis yang dikabarkan, yang dapat menyembuhkan peralatan sihir yang menyebabkan bunga iblis ajaib. Agar Qin Ye tidak mengambil risiko, gadis suci bertanya kepadanya bagaimana menggunakan tablet batu dalam satu malam dari mimpi, dan kemudian menggunakan tablet batu untuk menghalangi jalan, untuk menciptakan ilusi. Untuk memecahkan tablet batu, Qin Ye berlatih keras setiap hari hingga 100 tahun yang lalu, ketika malam mimpi akhirnya berakhir. Namun, Qin Ye tidak punya pilihan selain menggantikan malam mimpi untuk terus bertindak sebagai leluhur. Setelah memahami semuanya, Xiao Lai tertegun, tapi Fan Qingqing tergerak, gadis suci ini benar-benar menakjubkan. Mata Qin Ye sudah merah. Saat itu, untuk menyelamatkanku, dia sudah terluka parah. Tapi kemudian, untuk membiarkanku hidup, dia menggunakan tablet batu untuk menipuku. Mereka bertiga tidak tahu harus berkata apa, dan hanya bisa menonton dalam diam, sampai Qin Ye menarik napas dalam-dalam. Saya ingin pergi ke lembah hati iblis. Sudah 500 tahun. Bisakah kamu menemukannya? Selain itu, dia terluka parah tahun itu, kamu. Lin Tian tidak sengaja menyerang lawannya, tetapi dia tidak ingin lawannya berpikir lagi. Kalau tidak, jika dia memberikan harapan dan keputusasaannya, dia akan menakutkan. Qin Ye juga tahu apa yang dimaksud Lin Tian, tapi dia gigih. Tidak, aku harus pergi. Tapi Xiao Lai berkata dengan serius, aku tidak tahu apakah aku harus pergi, memanggilmu Qin Ye atau leluhur. Qin Ye meminta maaf, saya tidak bermaksud berbohong kepada Anda. Itu karena senior Meng tidak ingin orang-orang di bawah kita memperjuangkan posisi leluhur, jadi dia membiarkanku berpura-pura menjaga ketertiban sekte awan iblis dan mencegah orang lain mencuri darinya hanya karena kesepiannya. Xiao Lai menganggukkan kepalanya, kalau begitu kamu bisa terus menjadi leluhur, atau kelompok tetua tertinggi di luar, serta sekte iblis di sekitarnya, akan menimbulkan masalah. Tapi, Qin Ye tidak berpikir begitu Xiao Lai ini akan terus menjadikannya seorang leluhur. Xiao Lai menatap Qin Ye dan berkata, bakatmu sangat kuat, dan tingkat kultivasimu juga di atas kami. Itu memang lebih tepat. Qin Ye berkata dengan nada meminta maaf, tapi aku ingin pergi ke lembah hati iblis. Xiao Lai tahu bahwa jika Qin Ye pergi, maka sekte awan iblis akan tamat. Jadi dia dengan cemas berkata, mengingat bagaimana iblis sekte awan membantu sekte Tianshui saat itu, silakan tinggal. Saya. Qin Ye terjebak dalam dilema, tetapi Lin Tian membuka mulutnya dan berkata, saat saya berbalik, saya akan membawa yang mau ke lembah hati iblis, jadi aku akan membantumu mencari tahu tentang hal itu selagi aku melakukannya. Kamu? Qin Ye dan Xiao Lai memandang Lin Tian dengan kaget, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, bahkan tablet batu pun tidak bisa melakukannya. Sesuatu bagiku, menurutmu lembah hati iblis dapat menghentikanku? Qin Ye merasa ini masuk akal, dan berkata dengan penuh semangat, tolong. Sama-sama.
Ini dianggap sebagai rasa terima kasih Anda atas semua kontribusi Anda kepada sekte Tianshui saat itu. Qin Ye melihat bahwa Lin Tian hanyalah tingkat budidaya yayasan pendirian yang tampaknya berusia sekitar 10 tahun, tetapi ketika dia berbicara, dia terdengar seperti monster tua. Hal ini membuatnya curiga. Maaf, apakah Anda di sekte Tianshui? Saya bertanggung jawab atas segalanya untuk saat ini. Mungkinkah Anda adalah master sekte? Lin Tian menggelengkan kepalanya, dan Fan Qingqing tertawa. Orang-orang dari sekte Tianshui, kamu harus memanggilnya leluhur ketika kamu melihatnya. Qin Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Lin Tian tertawa ketika dia melihat ke arah Qin Ye, pemisahan Qi dan seni pedang aliran. Namaku Lin Tian, leluhur saat ini. Lin Tian tidak menjelaskan banyak hal dan hanya menyimpulkannya dengan satu kalimat. Qin Ye terkejut, lalu mengeluarkan gelang hijau dari dadanya. Di atasnya ada cahaya biru. Ini adalah liontin giok setan yang, dan ada juga liontin giok setan yin. Ini adalah sepasang, selama kedua liontin ini berdekatan, akan ada reaksi, dan ketika gadis suci itu pergi, dia akan membawa liontin giok setan yin. Qin Ye menggoyangkan liontin giok di tangannya saat dia berkata dengan emosional. Lin Tian mengangguk dan menyimpannya, sementara Qin Ye melihat peringatan Xiao Lai, saudara Xiao. Aku tidak nyaman untuk keluar, tapi rahasia ini. Jangan khawatir, demi sekte, saya tidak akan memberitahu siapapun. Baru sekarang dia merasa lega, dan setelah itu, dia melihat ke arah Lin Tian dan meminta, lembah hati iblis, aku akan mengganggumu. Lin Tian menjawab dengan, dan meninggalkan tempat itu bersama Xiao Lai dan Fan Qingqing. Qin Ye, di sisi lain, hanya bisa terus kembali ke bentuk orang tuanya di dalam gua sambil menunggu dengan tenang. Di luar gua tempat terlarang sekte awan iblis, yang memondar-mandir, dan dia sangat cemas. Adapun Lan Mei, dia menghiburnya, jangan khawatir, tuanmu akan baik-baik saja. Master sekte Moda juga mengangguk, benar, dia benar-benar bisa membuat tuanmu tertidur. Hanya dengan ini, tidak perlu membunuh tuanmu. Ketika Yang Mo mendengar ini, dia dengan bersemangat melihat ke arah Moda untuk memastikan, Master sekte, apakah tuanku belum sepenuhnya terbangun dan tidak perlu membunuhnya? Bahkan jika kamu tidak sadarkan diri, selama kamu bukan ancaman bagi sekte tersebut, kamu dapat terus hidup. Moda mengangguk. Setidaknya dia tahu bahwa Lin Tian punya cara untuk membiarkan tuannya tidur. Namun tetua klan Jia yang berada di samping tertawa aneh, Yang Mo, jangan lupakan perjanjian kita, hanya ketika orang itu memperlakukan tuanmu, kamu akan mempertimbangkannya, jika tidak, kamu akan melumpuhkan tingkat kultivasimu sendiri. Buang tingkat kultivasimu sendiri? Apa maksudmu? Moda jelas tidak mengetahui hal ini, tetapi penatua Jia ini segera memberitahunya apa yang terjadi barusan, dan kemudian menambahkan, sekte guru, ini juga untuk aturan sekte, jika tidak, jika semua orang dengan santai membawa orang kemari, lalu prestise seperti apa yang akan dimiliki sekte awan iblis kita di masa depan? Moda jelas sedikit marah, dan bahkan berceloteh, aturan. Aturan? Apakah aturan yang Anda bicarakan merupakan aturan mati? Penatua. Jia memaksakan senyum dan mengutuk dalam hatinya, mengapa kamu begitu galak? Cepat atau lambat, master sekte ini akan menjadi milikku. Yan Shuang berdiri di tempat penatua Jia dan berkata kepada orang banyak, Master sekte, penatua klan penegakan hukum, tuanku melakukan ini demi kebaikan sekte awan iblis. Mungkinkah semua orang tidak mengikuti aturan? Lalu di masa depan, siapa yang akan datang ke sekte awan iblis kita? Siapa yang akan percaya aturan ini? Penatua Jia menyatakan pujian terhadap Yan Shuang, tetapi Yang Mo terlalu malas untuk mengganggu mereka berdua. Adapun Lan Mei dan Moda, mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Penatua Jia melihat waktu itu. Sudah 1 jam kemudian dia berkata dengan serius, semuanya, tidak ada apa-apa di dalam. Haruskah kita masuk dan melihatnya? Yan Shuang juga bergumam di sampingnya, orang itu, mungkinkah dia bersikap tidak baik terhadap tetua klan agung? Yang Mo panik, sementara Moda dan pedang alis biru dengan penasaran merasakan aura di dalam gua, dan menemukan bahwa tidak ada sedikit pun ki di dalamnya. Segera setelah itu, kedua pria itu mengerutkan kening. Penatua Jia memperhatikan ada sesuatu yang tidak beres ketika mereka berdua mengerutkan kening dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Karena itu, dia pun dengan penasaran pergi untuk memeriksanya.
Setelah dia mengetahui bahwa orang itu benar-benar tidak ada di sini, dia segera bergegas masuk. Yang Mo dan yang lainnya juga bergegas masuk, tetapi tidak ada seorang pun di dalam gua. Penatua Jia itu segera membuat keributan besar. Lihat. Inilah yang disebut Dokter Jenius. Dan langsung menculik tuanmu. Yang Mo panik, tetapi Yan Shuang hanya menertawakannya. Siapa tahu, mungkin dia membawa pergi tuanmu dan mengubahnya menjadi iblis. Iblis yang hebat? Yang Mo kaget, tapi Mo udah berubah serius. Dia tidak mungkin berasal dari sekte ilusi sihir, kan? Dikatakan bahwa sekte fantasi iblis secara khusus mengumpulkan orang-orang yang memiliki penyimpangan ki. Tepat sekali, ubah mereka masing-masing menjadi iblis tanpa perasaan apapun. Penatua Jia sangat senang. Kata-kata ini membuat ekspresi Mo dan yang lainnya menjadi jelek, tapi Yang Mo menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, kakak Lin jelas bukan orang seperti itu. Untuk membantu Yan Shuang mendapatkan posisi Master Sekte di masa depan, Penatua Jia telah memutuskan untuk melumpuhkan Yang Mo. Karena itu, dia tertawa sinis. Yang Mo, jangan lupakan perjanjian antara kamu dan aku. Yang Mo sudah kesakitan karena kehilangan tuannya, bagaimana dia bisa berminat untuk peduli dengan semua ini? Penatua Jia mengambil kesempatan itu untuk tertawa, karena Anda tidak mau, biarkan saya yang melakukannya. Pada saat ini, Penatua Jia membuat gerakannya, dan mengembunkan telapak tangan yang langsung mengenai dantian Yang Mo, menyebabkan Mo dan Lan Mei terkejut, sudah terlambat untuk menghentikannya. Penatua Jia sangat gembira, sementara Yan Shuang sangat senang. Tapi saat itu, bayangan kabur dari terowongan mendarat di depan Yang Mo, menghalangi serangan itu, lalu menghilang. Semua orang melihat ke tempat bayangan itu terbang, dan 3 orang keluar. Mereka adalah Xiao Lai, Lin Tian dan Fan Qingqing. Yang Mo melihat Xiao Lai bergegas mendekat dengan penuh semangat, "Tuan." Moda dan Blue Bro langsung memperlihatkan ekspresi kaget ketika mereka melihat Xiao Lai, tapi Penatua Jia sangat terkejut. Mustahil, orang itu tadi, siapa sebenarnya dia? Xiao Lai berkata dengan wajah datar, itu adalah tahap pertama dari teknik klon bayangan iblis, sebuah bayangan. Apa? Anda mempelajarinya? Penatua klan Jia terkejut, tetapi Xiao Lai mendengus, kalau tidak, bagaimana saya bisa menghentikanmu melukai muridku? Penatua Jia segera tersenyum munafik, Penatua Agung, Anda salah paham. Aku hanya bercanda dengannya. Apakah kamu bercanda? Xiao Lai melotot, dan tetua klan Jia tertawa, aku takut orang-orang dari gerbang ajaib akan membawamu pergi. Jadi, gerbang ajaib? Apa menurutmu aku akan dibawa pergi untuk menjadi iblis? Xiao Lai melotot, dan tetua klan Jia segera berkata dengan canggung, Master Sekte dan tetua klan penegak hukum juga berpikiran sama. Moda dan Blue Bro memang memiliki pemikiran ini sekarang, tapi sekarang mereka melihat bahwa Xiao Lai baik-baik saja, mereka santai. Xiao Lai kemudian melangkah maju, memandang Moda dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Sekte Guru, kali ini, terima kasih banyak padamu. Bagus kamu baik-baik saja. Moda tertawa bahagia, tetapi alisnya yang biru sebenarnya tertawa, Tetua Agung, untuk menekan sifat jahatmu, Master Sekte telah tinggal di sini selama sebulan penuh. Xiao Lai secara alami mengetahuinya, jadi dia sangat berterima kasih kepada Moda. Di sisi lain, Penatua Jia yang berada di pihak yang memendam niat jahat dengan sengaja bertanya, Tetua Klan Besar, apakah kamu benar-benar tidak akan mengamuk lagi? Tidak mungkin. Xiao Lai menegaskan. Penatua Jia tertawa, karena seperti ini, maka aku lega. Dengan itu, Penatua Jia mengucapkan selamat tinggal kepada orang banyak dan pergi dengan sedih. Xiao Lai mendengus, orang tercela ini. Moda menghiburnya, lupakan saja, dia adalah seorang penatua, jangan marah. Xiao Lai mendengarkan kepada Moda, tetapi Yang Mo berjalan ke arah Lin Tian dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, Saudara Lin, di masa depan, hidupku akan menjadi milikmu. Apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku akan melakukannya, dan bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengeluh. Namun, Lin Tian tersenyum sambil melihat tanduk di atas kepala Yang Mo, aku bahkan belum mengajarimu cara menggunakan tanduk roh iblis. Setelah tertegun sejenak, Yang Mo tertawa canggung, dan Xiao Lai bertanya dengan rasa ingin tahu, adik, apakah kamu tahu cara menggunakan roh iblis tanduk? Bagaimanapun, kemampuan Yang Mo selalu dipengaruhi oleh tanduk roh iblis. Jika dia bisa mengendalikannya dengan baik, dia pasti jenius.
Namun, ketika Lintian mengatakan bahwa dia ingin membawa Yang Mo ke lembah hati iblis, Moda dan alis biru terkejut. Namun Xiaolai ini tidak terlalu terkejut ketika mendengar bahwa Lintian berencana pergi ke lembah hati iblis. Tuan, Anda bersedia melepaskan saya? Yang Mo sedikit terkejut, tapi dia tetap terlihat bersemangat. Xiaolai tertawa dan berkata, bukankah kamu selalu ingin pergi? Terlebih lagi, adik laki-laki ini tahu cara pergi ke lembah hati iblis. Jika kamu mengikutinya, kamu harus belajar lebih banyak keterampilan. Yang Mo sangat gembira, sementara Moda dan alis biru benar-benar bingung. Baru setelah Lintian mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Moda memandang ke arah Xiaolai yang baru saja pulih dari keterkejutannya dan bertanya, Tetua Agung, karakter macam apa ini? Ada apa? Biasanya, kamu tidak akan membiarkan anak ini pergi ke tempat berbahaya apapun yang terjadi. Mengapa kamu membiarkan dia pergi ke Demon Heart Valley kali ini? Itu tempat yang sangat menakutkan. Moda khawatir. Alis biru juga bingung, itu benar, itu bukan gayamu. Master Sekte, Penatua Biru, anak itu mampu mendekati tablet batu itu? Hancurkan semua roh iblis Ki. Ketika Xiaolai mengatakan ini, mereka berdua tercengang, mereka bahkan mengira mereka salah dengar. Master Sekte bertanya lagi, ini, benarkah? Ya, leluhur melihatnya dengan matanya sendiri. Dia juga menyuruhku untuk memberitahumu semua bahwa dia akan menjadi tamu terhormat dari Sekte Awan Iblis kita di masa depan. Xiaolai mengangguk. Moda dan mengungkapkan ekspresi ketakutan, jadi mereka pergi mencari mimpi untuk konfirmasi, dan hasilnya seperti yang dikatakan Xiaolai. Moda kemudian memerintahkan murid-murid Sekte Awan Iblis, setelah melihat Lintian, untuk memperlakukannya sebagai tetua tamu, dan tidak mempersulitnya. Ketika Tetua Jia mendengar hal ini, dia menjadi marah, bukankah dia hanya seorang dokter? Apa hebatnya itu? Yan Shuang bahkan lebih mengeluh lagi, Tuan, bukankah lenganku akan lumpuh sia-sia? Jangan khawatir, mereka sudah meninggalkan gunung. Aku akan menyuruh anak buahku mengawasi mereka. Begitu saya tahu kemana tujuan mereka, saya akan mencari seseorang untuk menangani mereka dalam kegelapan. Niat membunuh melintas di mata Penatua Jia. Yan Shuang sangat gembira, terima kasih, Guru. Anda juga harus bekerja keras. Jika tidak, bagaimana kita bisa bersaing untuk posisi Master Sekte di masa depan? Penatua Jia memandang Yan Shuang seolah dia membencinya karena tidak mampu memenuhi harapannya. Yan Shuang segera tertawa dan berkata, Guru, jangan khawatir. Saya akan bekerja keras. Pada saat ini, Penatua Jia sepertinya merasakan sesuatu, dia mengeluarkan batu catatan iblis. Setelah melihat berita di dalamnya dia mengungkapkan ekspresi terkejut, langit membantuku. Tuan, ada apa? Hari ini, Niuya ini telah menyinggung Niuya dari Sekte Tulang Iblis, dan dia mencari kesempatan untuk membalas dendam pada mereka. Benarkah? Hebat! Tidak hanya itu, saya juga menerima kabar bahwa Yang Mo dan yang lainnya sebenarnya sedang menuju ke lembah hati iblis. Pada titik ini, ekspresi rasa ingin tahu melintas di wajah Penatua Jia. Yan Shuang curiga, Tuan, mengapa mereka pergi ke lembah hati iblis? Ini, saya ingin Anda membantu saya menyelidikinya. Jika ada kesempatan, biarkan dia mati di luar, jangan biarkan dia kembali. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa mencari Niuya. Kalian bekerja sama, saya pikir kita pasti bisa merawat mereka. Idenya tidak buruk, dan berkata dengan penuh semangat, Guru, saya akan pergi sekarang. Silakan. Jika kamu mempunyai pertanyaan lagi, gunakan batu catatan iblis dan hubungi aku. Ya Tuan. Segera setelah itu, Yan Shuang segera turun gunung, dan tetua klan Jia mendengus, dua dokter menghancurkan begitu banyak benda hanya untuk melihat bagaimana aku akan membunuh kalian berdua. Pada saat ini, Fan Qingqing, yang sedang berjalan di tengah pegunungan dengan penuh keluhan, melihat sekeliling dengan bingung, mengapa sering sekali ada sekte. Yang Mo menjelaskan sambil tersenyum, ada banyak sekte iblis yang berkumpul di sini, dan 3 sekte terbesar di antara mereka adalah Sekte Tulang Iblis, tempat Niuya berada pada siang hari, dan Sekte Awan Iblis kami. Adapun yang terakhir satu, ini lebih aneh, fraksi sihir. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang fraksi sihir ini? Mengapa saya baru saja mendengar kabar dari Master Sekte? Fraksi sihir mempunyai kemampuan untuk mengasuh orang yang mengamuk, dan setelah mengasuhnya, dia akan menjadi iblis.
Dia akan dikendalikan oleh orang lain, dan membunuh orang akan menjadi hal biasa seperti rumput. Dia juga salah satu dari sekte iblis orang yang paling ditakuti semua orang. Fan Qingqing berseru, mengerikan sekali, ternyata ada sekte seperti itu. Meskipun beberapa sekte berukuran kecil, sekte tersebut selalu dapat menghasilkan beberapa orang aneh. Oleh karena itu, di pegunungan kebencian iblis, kamu harus berhati-hati. Yang Mo secara khusus memperingatkannya. Fan Qingqing mengangguk, sampai mereka melewati sebuah lembah, di mana Yang Mo menatap lembah yang ramai dan berkata. Fan Qingqing melihat sekeliling, dan benar saja, ada toko-toko di mana-mana, dan kebanyakan dari mereka dibangun di tengah gunung, atau bahkan di atas tebing. Tidak hanya itu, ada juga banyak pembudidaya setan. Bisa dibilang tempat ini sangat ramai. Ayo, masuk. Yang Mo tersenyum dan berkata ke lembah yang ramai di depannya, tetapi Fan Qingqing tidak mengerti, bukankah kita akan pergi ke lembah hati iblis? Ketika Yang Mo mendengar pertanyaan ini, dia langsung tertawa dan menunjuk ke arah penghuni iblis yang berlarian, ini adalah pintu masuk ke lembah hati iblis. Apa? Itu dia. Fan Qingqing tidak percaya bahwa sekelompok orang akan berjalan di sekitar pintu masuk lembah hati iblis bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Ya, itu dia. Yang Mo tertawa. Fan Qingqing bingung, bukankah mereka bilang ini padat? Beraninya kita semua tinggal di sini? Yang Mo berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, coba tebak. Bagaimana Fan Qingqing bisa tahu? Dia malah menatap Lin Tian, yang sudah tersenyum. Leluhur, kenapa? Mata surga Lin Tian bersinar, cahaya keemasan lemah di matanya menyapu, dan kemudian menghilang saat dia tertawa, lembah hati iblis ini mungkin setengah tertutup. Pintu masuknya tidak jauh dari lembah. Ketika Yang Mo mendengar ini, dia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat maju ke depan untuk menatap mata Lin Tian. Saudara Lin, apakah ini mata langit yang dikabarkan mampu melihat inti dari segala sesuatu? Siapa yang mengatakan itu? Lin Tian mau tidak mau menjadi curiga terhadap pengetahuan Yang Mo. Yang Mo berkata dengan malu-malu, mata surga adalah kekuatan magis yang dianugerahkan oleh surga kepada mereka yang saleh. Jadi kami para penggarap setan tidak dapat membukanya, jadi semua orang menebak bahwa mata surga ini adalah mata surga. Lin Tian tidak tertawa, tetapi di sisinya, Fan Qingqing terkekeh. Wajah Yang Mo sedikit merah, apa yang kamu tertawakan? Sebenarnya ada banyak penggarap pendirian yayasan yang bisa menggunakan mata langit, meski ada yang kuat dan ada yang lemah. Sedangkan untuk mata langit, peringkatnya juga berbeda. Sedangkan untuk leluhurku, aku jelas bukan orang biasa. Fan Qingqing menjelaskan sambil tersenyum. Setelah Yang Mo mendengar ini, dia memandang Lin Tian dengan semangat tinggi, benarkah? Lin Tian tersenyum sambil menjelaskan, mata langit, pada akhirnya, adalah mata ketiga manusia, yang meminjam energi roh langit dan bumi untuk melihat esensi segala sesuatu. Namun, menurut tingkat kultivasi dan bakat setiap orang, mata surga adalah biasa, bermutasi, super, peringkat suci, peringkat abadi, dan tingkat ilahi. Lalu siapa kamu? Karena mata reinkarnasi, mata langit Lin Tian telah melompat langsung ke peringkat suci, emas mata. Itu sebabnya Lin Tian tersenyum, tingkat suci, mata emas. Bukankah itu luar biasa? Yang Mo menjadi bersemangat, tetapi Fan Qingqing menarik napas dalam-dalam, peringkat suci, Lin Tian tidak menjelaskan lebih lanjut. Bagaimanapun, ini ada hubungannya dengan metode pengembangan mental dan penyembuhannya sendiri, jadi dia tersenyum sedikit dan berkata, leluhurmu berbakat, apa bedanya? Fan Qingqing segera tertawa, benar. Yang Mo sangat iri, kalau saja aku bisa membukanya juga. Tentu saja bisa, tetapi penggarap iblis dipengaruhi oleh kiroh iblis dan mata mereka ditutupi dengan lapisan kiroh iblis, sehingga terlihat kabur. Penggarap iblis dengan tingkat kultivasi rendah tidak perlu membukanya, tetapi penggarap iblis penggarap dengan tingkat kultivasi yang kuat atau bakat yang baik dapat dengan paksa membukanya dan belajar cara mengendalikan lapisan roh iblis ki mata langit. Yang Mo segera menjadi bersemangat, seolah dia telah membuka dunia baru. Kakak Lin, lalu kapan kamu akan membantuku? Setelah kamu memasang tanduk roh iblis, aku akan membantumu membukanya, tetapi prosesnya akan sangat menyakitkan bagi seorang penggarap iblis. Selama kamu bisa menahannya, semuanya akan baik-baik saja. Tentu saja. Saya tidak takut pada apapun. Yang Mo menilai.
Lin Tian tertawa, bicaralah, bagaimana situasi lembah hati iblis ini? Yang Mo segera kembali menjelaskan. Ternyata konsentrasi energi roh iblis terlalu tinggi, jadi 5.000 tahun yang lalu, sekelompok orang tua membentuk formasi dan menutup setengah pintu masuk. Ini mencegah roh iblis Qi bocor terlalu banyak, tapi dia tidak ingin keturunannya menjadi jenius, sehingga dia bisa memotong jalur kultivasi mereka. Itu juga karena banyak penggarap iblis, yang ingin mengolah atau mengolah Qi roh iblis yang sedikit lebih tebal, akan datang ke lembah ini. Setelah sekian lama, lembah tersebut berubah dari sekelompok orang menjadi sekelompok orang, dan akhirnya menjadi pasar tertutup. Artinya, jika aku ingin pergi ke lembah hati iblis, aku harus menemukan pintu masuk yang tersegel ini? Lin Tian bertanya. Ya, pintu masuk ke lembah hati iblis ini berada di bawah menara iblis di lembah. Jika kamu ingin masuk, kamu harus memasuki menara iblis. Fan Qingqing mendengar ini dan langsung bertanya, apakah pagoda iblis kuat? Pagoda setan dibuka setiap siang sekali dan setiap kali hanya buka selama 1 jam, jadi mereka yang ingin memasuki pagoda setan harus menunggu pada waktu itu. Setelah dibuka, Anda dapat memasukinya, tetapi untuk berhasil melakukannya tidak semudah itu, karena pagoda iblis memanjang ke bawah, mengatakan bahwa ada 18 lantai, dan hanya 18 lantai yang diizinkan memasuki lembah hati iblis. Fan Qingqing menarik napas dalam-dalam, ada banyak level? Ya. Hal ini membuat Fan Qingqing bingung, apakah mereka tidak takut mati? Takut, tapi lembah hati iblis adalah tempat ajaib, terutama penuh dengan bunga iblis. Entah itu orang yang membudidayakan iblis, atau orang yang menempuh jalan lurus, mereka semua ingin pergi dan mengumpulkan buah iblis ini, jadi setiap hari di siang hari, akan ada sekelompok besar orang yang pergi ke sana. Namun, tidak 1/10 dari mereka akan bisa masuk jauh ke dalam, dan bahkan 1/10 pun tidak akan bisa kembali dengan selamat. Namun, Lin Tian tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, Yang Mo tersenyum dan berkata, ayo pergi, jalan-jalan dulu dan cari tempat bermalam. Kita akan ke sana lagi besok siang. Setelah mendengar itu, mata Fan Qingqing langsung berbinar. Apakah ada yang menjual jamu? Ada banyak sekali. Lagi pula, roh iblis Qi adalah sesuatu yang disukai banyak tumbuhan. Yang Mo tertawa keras, lalu memimpin mereka berdua maju. Tidak jauh dari situ, sekelompok orang berdiri di tengah kerumunan, dan yang memimpin kelompok itu, tentu saja adalah Li Zhen dan Niuya. Niuya ini telah kehilangan beberapa giginya, jadi ucapannya tidak cepat. Dari waktu ke waktu, angin sepoi-sepoi akan keluar dan dia akan berkata, ayo, sekelompok orang ini. Bagaimana? Li Zhen sangat menantikannya. Aku sudah menemukan tangan iblis pemadan bunga, Lubo. Niu yang mulai tertawa aneh sambil menarik napas dalam-dalam, rumor mengatakan bahwa kamu adalah pemerkosa dari pegunungan kebencian iblis, Lubo. Itu benar, tahap akhir dari tahap Aurous Core. Dengan langkahnya yang unik dan kemampuan melarikan diri dari bumi yang hebat, dia bisa langsung mengambil item dari pakar tahap Yuanying. Akibatnya, banyak orang dari sekte iblis tidak dapat menangkapnya. Niuya tertawa bangga. Li Zhen segera menjadi bersemangat, setelah ini selesai, kami akan kembali dan melapor kepada Tuan Muda Fan, dan kami akan menjadi kaya. Niuya juga tertawa, tentu saja. Lalu kapan kita harus bergerak? Jangan khawatir, ada banyak orang di sini. Begitu mereka menetap, Lubo akan muncul tanpa ada yang menyadarinya. Niuya tertawa licik. Li Zhen segera bertanya dengan gembira, Saudara Niu, bagaimana kamu mendapatkannya? Menurutku, mereka memiliki sedikit kecantikan di sisinya, dan Lubo ini paling mencintai gadis cantik. Tentu saja, dia akan langsung tertarik, kenapa lagi dia disebut pemerkosa? Kata Niu ya sambil menertawakan Fan Qingqing. Li Zhen mendecakkan lidahnya, gadis kecil ini akan dimanfaatkan. Lebih dari itu, aku mungkin harus berbaring di ranjang orang lain hari ini. Semakin banyak Niuya berkata, semakin dia senang dengan dirinya sendiri. Li Zhen sangat gembira, dia segera mengajak semua orang ke belakang untuk mengintip, ingin melihat bagaimana penderitaan Lin Tian dan yang lainnya. Adapun Lin Tian dan dua lainnya, tentu saja mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa kita ada di sini? Penggarap iblis tidak berusaha mengusir kita. Fan Qingqing sedikit curiga. Dalam pemahamannya, ada dua jenis setan yang berbeda, air dan api tidak cocok, terutama di kota-kota besar.
Sangat sulit untuk melihat orang-orang yang membudidayakan setan. Jika tidak, begitu mereka muncul, mereka akan menjadi sasaran. Ketika Yang Mo mendengar ini, dia tertawa pahit. Sebenarnya, penggarap iblis tidak terlalu kejam. Hanya saja ada perbedaan antara teknik kultivasi dan kultivator yang saleh, sehingga mereka dipandang dengan kebencian. Sebenarnya, banyak penggarap iblis sangat ramah, terutama orang-orang saleh, yang datang ke sini untuk membeli bahan-bahan obat dan beberapa barang lainnya yang tidak dapat dibeli di kota Anda. Fan Qingqing menyadari, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang penggarap iblis, tetapi Lin Tian tetap tenang. Lagi pula, dia telah lama melihat melalui penggarap iblis dan penggarap abadi. Untuk menghilangkan prasangka mereka terhadap penggarap iblis, Yang Mo bahkan membawa mereka berdua berkeliling sampai mereka mencapai penginapan untuk menginap. Ada banyak orang berkumpul di sini, dan aula besar dipenuhi orang-orang yang mengobrol di antara mereka sendiri. Tanduk Yang Mo sangat mencolok, langsung menarik perhatian orang, sehingga banyak orang mulai berdiskusi dengannya, bahkan ada yang memperlakukannya sebagai monster kecil. Lihat, ini monster kecil dari sekte awan iblis, Yang Mo. Itu pasti roh iblis tanduk, kan? Benar, itu adalah tanduk roh iblis, ia mampu menelan ki roh iblis. Jadi, jangan hanya melihat dia berada di tahap tengah tahap Auroscore, sebenarnya kekuatan ledakan tingkat budidayanya masih belum sebanding dengan seorang monster. Tahap awal tahap Auroscore. Yang Mo sudah terbiasa dengan ucapan sarkastik ini. Dia bahkan meminta tempat kepada pelayan dan memesan beberapa hidangan. Hei, apakah kamu tidak marah ketika orang-orang ini mengatakan itu? Fan Qingqing memandang Yang Mo dan bertanya. Namun, Yang Mo mulai tertawa. Sejak saya masih muda, saya sudah terbiasa dengan hal itu, apa yang membuat saya marah? Benar. Fan Qingqing sedikit bersimpati dengan Yang Mo ini, tetapi meskipun Yang Mo tersenyum di permukaan, dia merasa tidak nyaman di hatinya. Lin Tian memandang Yang Mo dan tertawa, tunggu sampai kita pergi ke lembah hati iblis, saya akan membantumu menyelesaikannya. Terima kasih. Yang Mo kembali ke dunia nyata dan mengangguk. Yang Mo awalnya tidak peduli dengan apa yang mereka bicarakan, tetapi setelah mendengar diskusi mereka, dia mengerutkan kening. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Apa yang salah? Lin Tian memperhatikan bahwa ekspresi Yang Mo tidak benar, tetapi penasaran, dan menjawab, dengar, mereka sedang berdiskusi tentang bunga hati iblis. Lin Tian curiga, dia mendengarkan dengan cermat dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ini. Fan Qingqing, yang berada di samping, juga tercengang. Apakah orang-orang ini benar-benar melihat bunga hati iblis? Yang Mo buru-buru menjelaskan, bunga hati iblis, mekar setiap 1000 tahun sekali, dan setiap kali sebelum mekar, bayangan bunga hati iblis akan muncul di mana-mana di lembah hati iblis, dan akan muncul dalam bayangan bunga putih, yang artinya bunganya akan matang dalam 5 hari. Kalau begitu, sekarang bunganya putih? Fan Qingqing bertanya dengan nada heran. Yang Mo berkata dengan suara bersyukur, namun, saya mendengar dari semua orang bahwa seseorang telah melihat beberapa bunga berwarna. Tampaknya bunga hati iblis akan muncul dalam 5 hari ke depan. Fan Qingqing dengan cemas memandang Lin Tian, leluhur, bukankah itu berarti persaingan akan sengit? Namun, Lin Tian tertawa dan berkata, penggarap iblis memiliki ketahanan yang berbeda terhadap konsentrasi ki roh iblis yang berbeda. Jika itu adalah bunga hati iblis dalam roh iblis ki yang padat, mereka hanya bisa menatap dan tidak melakukan apapun. Ya, saudara Lin benar. Yang Mo setuju, dan ketika Fan Qingqing memikirkan tentang roh iblis ki, dia menghela nafas lega. Itu bagus. Lin Tian penasaran dengan gadis suci, jika bunga ini mekar selama 1000 tahun, bukankah dia tidak menemukan apapun 500 tahun yang lalu? Saat Lin Tian ragu-ragu, sebuah bayangan tiba-tiba melintas melewati semua orang dan pada akhirnya, bayangan itu mendarat di samping Fan Qingqing dan langsung mengambil jepit rambut dari kepalanya. Seketika, rambut yang diikat Fan Qingqing berkibar tertiup angin, dan segera berubah menjadi sangat indah. Terutama Fan Qingqing, yang mendandani dirinya sebagai sarjana untuk memperlakukan orang lain, telah menarik perhatian banyak orang. Jadi, itu sangat indah. Gadis ini tidak buruk. Yang Mo juga tertarik dengan kepala Fan Qingqing yang penuh dengan rambut hitam, tetapi Fan Qingqing terlalu malu untuk menutupi wajahnya. Lin Tian memandang orang yang sedang duduk di meja tidak jauh dengan menyilangkan kaki. Orang ini mengenakan pakaian berbunga-bunga, dan meskipun dia terlihat bersih dan putih,
Ketika dia membuka mulutnya, dia tersenyum dengan sangat ramah, si cantik kecil. Saya paling suka mengoleksi barang-barang wanita. Pihak lain tersenyum tipis, tetapi ketika orang-orang di sekitar melihatnya, mereka langsung berseru kaget. Itu pemanen bunga, Lubo. Apa? Diakah itu Lubo? Itu benar, pemerkosa yang bisa membuat sekte iblis sakit kepala. Yang Mo bahkan lebih terkejut lagi, bagaimana mungkin dia? Lin Tian tidak peduli siapa dia, tetapi dengan dingin mengatakan satu kalimat, kembali itu padanya, dan minta maaf padanya. Semua orang mengira mereka salah dengar, dan bahkan tertawa terbahak-bahak, dan Lubo bahkan lebih terkejut sesaat sebelum dia mulai tertawa aneh. Nak, tahukah kamu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani menyentuh barangnya, kamu harus membayar harganya. Lin Tian duduk di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa, meminum tehnya dan berbicara, seperti seorang ahli yang tiada taranya. Tetapi di mata semua orang, Lin Tian hanya memakai dalam sebuah akting. Para penghuni iblis bahkan menggodanya. Berat, apakah kamu tahu siapa Lubo? Nak, pernahkah kamu mendengar bahwa orang yang paling sulit ditangkap di gunung kebencian iblis adalah dia? Berat, dia pemerkosa. Tidak mungkin bagi Anda untuk mengambil kembali orang-orang dan hal-hal yang dia perhatikan. Sedangkan untuk meminta maaf, pikirkan saja dalam mimpimu. Pada saat ini, semua orang mengira Fan Qingqing kurang beruntung, dan dia bahkan mungkin kehilangan keperawanannya. Oleh karena itu, semua orang mulai mendiskusikan apakah Lubo akan pergi atau tidak. Melakukan sesuatu pada Fan Qingqing. Yang Mo bergegas ke sisi Fan Qingqing, dan berulang kali memperingatkan mereka berdua, saudara Lin, langkah kaki dan kemampuan melarikan diri orang ini sangatlah kuat. Anda harus berhati-hati, jika tidak, Nona Fan akan dalam bahaya. Jika dia berani menyentuhnya lagi, saya akan mematahkan salah satu lengannya. Lin Tian berkata dengan sangat tenang. Yang Mo terkejut, dia tidak tahu harus berbuat apa. Katakan, dan berkata sambil mendecakkan lidahnya, aku telah melintasi pegunungan barisan iblis selama bertahun-tahun, aku bertanya-tanya berapa banyak orang aneh tahap jiwa baru lahir yang telah merenggut nyawaku, tapi apa hasilnya? Saya masih hidup dan sehat. Lin Tian tidak berbicara, dan Niuya serta Li Zhen keluar dari kerumunan. Melihat tindakan Niuya, Yang Mo mendapat firasat buruk, dan tentu saja, Niuya tertawa dan berkata, monster kecil, masih ada kalian berdua, bagaimana itu? Orang yang saya undang sangat cocok untuk Anda, bukan? Apakah itu kamu? Yang Mo langsung marah, dan Niuya mencibir, saya hanya memberitahu rekan Daois Lu bahwa ada keindahan yang luar biasa, dan dia hanya datang untuk melihatnya, hanya saja saya tidak menyangka itu gadis kecil ini. Yang Mo sangat marah sehingga dia mengeluarkan tongkat emasnya dan mengarahkannya ke Niuya. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan mematahkan gigimu lagi? Niuya mendecakkan lidahnya, kamu menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Jika kamu memiliki kemampuan, pergi dan pukul rekan Daois Lu. Jika kamu bisa memukulnya, aku bisa memanggilmu kakek. Tentu saja Yang Mo tahu betapa kuatnya Lubo, setelah mendengar kata-kata ini, dia hanya bisa menatap kosong. Niuya mulai tertawa terbahak-bahak. Tanpa diduga, Lin Tian mengetuk beberapa tetes air dengan satu tangan dan membuang airnya. Air itu seperti senjata tajam, dengan suara swoosh, ia bergerak sangat cepat dan langsung mengenai gigi Niuya. Dalam sekejap, deretan gigi depannya patah dan masuk ke tenggorokannya, menelannya utuh. Mata Niuya melebar, dia tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia menelannya. Kemudian, seluruh deretan gigi depannya menghilang saat dia menatap Lin Tian. Semua orang yang hadir tercengang. Siapa anak ini? Beberapa tetes air sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa? Itu hanya air biasa. Bagaimana dia mengendalikannya? Ini pasti membutuhkan kemampuan yang sangat kuat untuk memindahkan benda. Tetapi dia hanya pada tahap pendirian yayasan. Semua orang mencurigai identitas Lin Tian, tetapi Yang Mo segera melampiaskan amarahnya dan tertawa, Saudara Lin, kamu luar biasa. Lin Tian memandang Lubo dan bertanya lagi, berikan, atau tidak? Lubo merasa ini sangat menarik, dan ingin menggoda Lin Tian, jadi dia tertawa aneh, mari kita lihat jika kamu cepat atau aku cepat. Pada saat berikutnya, Lubo seperti bayangan, bergegas menuju Fan Qingqing, dengan satu tangan meraih pinggang Fan Qingqing, berencana untuk mengambil keuntungan darinya. Fan Qingqing dan Yang Mo baru saja bereaksi,
Tetapi sudah terlambat, dan ketika semua orang mengira Lubo akan sukses lagi, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melilit Lubo. Di tempat, Lubo tidak bisa bergerak di posisi aslinya, menyebabkan semua orang terkesiap. Fan Qingqing sangat gembira, dengan cepat mengambil jepit rambut, dan mengikat rambutnya sekali lagi. Yang Mo menghantam dengan tongkat emas, dan segera menyebabkan darah mengalir keluar dari dahi Lubo. Selanjutnya tangannya yang terulur patah oleh beberapa duri. Ahaha! Lubo langsung menjerit menyedihkan, berubah menjadi seberkas cahaya coklat, dan menghilang dari tempatnya berdiri. Namun, lengan berdarah itu jatuh ke tanah. Semua orang yang hadir tercengang, sementara Yang Mo sangat bersemangat. Saudara Lin, apakah Anda seorang kultivator roh kayu? Pada saat itu, banyak orang yang menatap Lin Tian. Bagaimanapun, hanya pembudidaya roh kayu yang dapat membuat tanaman merambat dan duri dalam sekejap. Lin Tian tidak mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, dia dengan tenang mengambil cangkirnya sekali lagi dan meminum tehnya. Jika kamu berani menyentuh barangnya atau bahkan sehelai rambut pun di kepalanya, itu tidak akan semudah tangan lagi. Kata-kata ini bukanlah peringatan bagi Lubo. Terlalu menakutkan, membiarkan Lubo, si pemerkosa, menderita kerugian. Jangan cemas, Lubo ini pasti akan membalas dendam. Benar, pemerkosa tadi terlalu ceroboh. Sehubungan dengan Lubo, dia sekali lagi muncul setelah membalut lukanya. Dahinya juga berkeringat, saat dia berdiri di kejauhan dengan wajah pucat, menatap Lin Tian dengan marah. Bocah, kamu berani menghancurkan lenganku. Kamu bisa mencoba menyentuhnya lagi. Semua orang terkejut dengan nada bicara Lin Tian, tetapi Lubo tidak takut sama sekali, dan mengejeknya. Saya baru saja ceroboh, tetapi lain kali Anda ingin menghentikan saya, itu tidak mungkin. Oh, kalau begitu kamu bisa datang kapan saja. Jangan terburu-buru, aku harus bergerak ketika tidak ada di antara kalian yang memperhatikan. Setelah Lubo selesai berbicara, dia tertawa aneh, lalu menghilang dalam sekejap mata. Adegan itu segera menjadi hidup, sementara Yang Mo memandang Lin Tian dengan cemas. Saudara Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fan Qingqing juga sedikit khawatir. Leluhur, kamu tidak mungkin selalu waspada terhadap dia, kan? Lin Tian tiba-tiba tertawa sinis. Tunggu, naik ke atas. Aku punya sesuatu untukmu. Mendapatkan sesuatu? Fan Qingqing tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian, tetapi Yang Mo menatapnya dan menggoda. Bukankah kamu bilang kamu akan memanggilku kakek? Di mana? Dari mana aku mendapatkannya? Niu Ya sudah ketakutan, tapi dia segera berjalan mendekat dengan tongkat emas. Niu Ya, yang tadinya takut pada Yang Mo, segera mundur, lalu berteriak pada Li Shen, ayo pergi. Yang Mo tahu bahwa dia sedang ditahan oleh roh iblis tanduk, jadi dia hanya menakuti pihak lain dan tidak bergegas keluar. Tapi gerakan ini lumayan, Niu Ya dan yang lainnya segera kabur ketakutan, dan setelah jatuh ke tanah, mereka merangkak dan berguling. Sungguh sekelompok penjahat? Yang Mo menyimpan tongkat emasnya dan berteriak. Lin Tian kemudian berdiri dan memandang Fan Qingqing, ayo, kita naik ke atas. Ya, leluhur. Yang Mo juga segera mengikutinya, sementara semua orang yang hadir penasaran apakah Lubo ini akan bergerak di malam hari. Adapun Lin Tian dan Fan Qingqing, yang datang ke ruangan yang sama, Lin Tian menyuruh Yang Mo menunggu di luar. Adapun Lin Tian, dia mengeluarkan beberapa jimat jiwa dan menempelkannya di sekitar ruangan. Leluhur, apa ini? Ini adalah rune isolasi dan beberapa jimat jiwa panah. Mereka dapat mengisolasi siapapun untuk menjelajahi tempat ini. Kamu bahkan dapat menggunakan rune ini untuk melepaskan beberapa panah roh. Lepaskan, simpan saja pakaiannya di dalam. Ah! Leluhur, ini. Fan Qingqing sedikit malu, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata setelah melihat Fan Qingqing salah paham, saya bukan pemerkosa, apa yang Anda takuti? Tidak, leluhur, saya berpikir, Anda adalah seorang laki-laki, saya seorang wanita. Jika saya telanjang di depan Anda, apakah itu akan mempengaruhi reputasi Anda? Lin Tian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, apakah saya peduli dengan wajah saya. Lin Tian sudah menjadi monster tua, dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang. Berkata, jadi dia tersenyum pahit. Melihat bahwa Lin Tian bahkan tidak takut, dia melepas jaketnya dan beberapa pakaiannya, dan kemudian Fan Qingqing berdiri di sana dengan gemetar.
Lin Tian memandang Fan Qingqing dan terbatuk ringan. Saya selalu berpikir begitu aroma obat keluar dari pakaianmu, aku tidak menyangka itu berasal dari tubuhmu sendiri. Fan Qingqing tampak malu, aku mencium bau obat ini sejak aku masih muda, jadi guru selalu berbicara tentangku, jenis apa saya berinkarnasi ke dalam dewa pengobatan. Lin Tian tertawa getir, itu bukan dewa pengobatan, tapi roh unik yang disebut roh obat. Fan Qingqing tidak benar-benar mengerti, wajahnya penuh kecurigaan, apa itu roh obat? Lin Tian mengeluarkan kuas, bedak, dan darah iblis dan mulai menggambar di pakaian Fan Qingqing. Melihat gerakan Lin Tian, Fan Qingqing tiba-tiba menyadari, leluhur, kamu menggambar jimat saja sudah cukup, kamu membuatku takut sampai mati. Menurutmu apa yang akan aku lakukan padamu? Aku pikir kamu akan mengajariku beberapa kemampuan kultivasi ganda yin dan yang, jadi aku harus melepas pakaianku. Fan Qingqing terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang. Lin Tian tertawa dan tidak berbicara sampai beberapa saat kemudian, dia berkata, roh obat sangat sulit ditemukan oleh orang biasa, tetapi orang seperti ini dilahirkan dengan aroma obat. Ketika tingkat kultivasi mencapai tahap jindan, itu akan dimungkinkan untuk membentuk hubungan unik dengan berbagai jenis ramuan spiritual, bahkan ramuan abadi dan ramuan surgawi, dan bahkan dapat digunakan untuk mengolah, atau untuk menyempurnakan esensi ramuan obat Fan Qingqing tidak pernah berpikir bahwa rohnya akan memiliki kemampuan seperti itu. Asal-usulnya, dan sapuan kuas Lin Tian di sekujur tubuhnya membuat seluruh tubuhnya gatal, bahkan dia gemetar dari waktu ke waktu. Tidak hanya itu, seluruh wajahnya terasa panas seolah hendak jatuh, leluhur, kamu hampir selesai. Aku tidak tahan lagi. Melihat Fan Qingqing yang gemetar seperti gemetar, Lin Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya, bertahanlah. Tapi, leluhur, ini terlalu gatal. Fan Qingqing tidak bisa menahan tawa, sementara Yang Mo, yang berada di luar, dengan penasaran menutup telinganya ketika dia mendengar tawa aneh dari dalam. Namun suara itu terkadang terdengar, yang membuat Yang Mo bingung, apakah saya salah dengar? Saat Yang Mo sedang merenung, pintu telah terbuka, dan Yang Mo bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu, apa yang kalian lakukan di dalam? Saat itu, Lin Tian keluar, Fan Qingqing sudah mengenakan pakaiannya, dan rambutnya terbungkus rapat saat dia berjalan keluar. Melihat ekspresi bahagia Fan Qingqing, Yang Mo mempunyai pikiran jahat, saudara Lin, kamu. Apa yang kamu pikirkan? Kotor. Fan Qingqing segera menatapnya dan berteriak, sementara Lin Tian tertawa tak berdaya. Yang Mo bingung, Nona Fan, tidak peduli apa, leluhurmu tetaplah seorang laki-laki. Jika dia memiliki kecantikan seperti itu di sisinya setiap hari, bohong jika mengatakan bahwa dia tidak tergerak. Wajah Fan Qingqing menjadi lebih merah setelah mendengar apa yang dia katakan, dan mencubit telinganya, berkata dengan agresif, leluhurku sangat jujur, jika kamu berani berbicara seperti itu lagi, aku akan menjagamu. Tingkat kultivasi Yang Mo lebih kuat dari Fan Qingqing, tetapi dia tidak berani membalas dan hanya bisa mendengarkan dengan cermat. Saya salah. Nona Fan, lepaskan. Baru kemudian Fan Qingqing melepaskan tangannya, dan setelah Lin Tian melihat betapa bahagianya mereka berdua, dia berkata, malam ini, dia akan punya kamar untuk dirinya sendiri, kamu dan aku akan bersama. Yang Mo memandang Lin Tian dengan kaget, saudara Lin, apakah kamu benar-benar yakin bisa membiarkan dia sendirian? Jangan khawatir, jika pemerkosa itu berani datang, dia akan pergi dengan menyesal. Lin Tian memperlihatkan senyuman yang aneh, meskipun Fan Qingqing mengatakan bahwa dia memiliki jimat jiwa yang tergambar di tubuhnya, dia masih sedikit khawatir, leluhur, apakah kamu benar-benar meninggalkanku sendirian? Jangan khawatir, aku ada di sebelahmu. Aku bisa mendeteksi gerakan apapun. Lin Tian menghiburnya. Setelah Fan Qingqing mengatakan itu, dia berkata kepadanya, kamu sibuk sepanjang hari, masuklah ke dalam dan istirahatlah. Ya, leluhur. Fan Qingqing sangat patuh, dia akan mendengarkan apapun yang dikatakan Lin Tian, lalu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Namun Lin Tian pergi ke sebelah dan menemukan tempat duduk. Yang Mo segera menyelinap masuk dan bertanya pada Lin Tian sambil tersenyum, saudara Lin, sejujurnya, apakah kamu tertarik? Lin Tian melirik Yang Mo, apakah kamu belum pernah melihat seorang wanita sebelumnya? Apa maksudmu? Wanita cantik seperti itu membuatmu ngiler.
Yang Mo segera membalas, itu tidak sama. Dia sangat cantik, jika bukan karena fakta bahwa dia adalah cucu muridmu. Aku. Ada apa denganmu? Lupakan saja, katakan saja. Aku tidak berani mengatakannya, kalau tidak telingaku akan turun. Yang Mo merasa merinding di sekujur tubuhnya. Dia tidak berani berpikir lagi, dan mengetahui bahwa dia adalah wanita Lintian, dia segera menyerah pada ide apapun yang dia miliki. Duduk dan tunggu pertunjukannya. Setelah Lintian selesai berbicara, dia menutup matanya tanpa suara. Yang Mo tidak tahu apa yang dimaksud Lintian dengan pertunjukan yang bagus, tapi dia khawatir. Saudara Lin, bukan karena saya membual tentang betapa kuatnya Lubo, tetapi karena pihak lain memang sangat menakutkan, terutama wanita yang dia incar. Lintian masih menutup matanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Yang Mo, sebaliknya, bingung di dalam hatinya, orang ini, apakah dia benar-benar membiarkan cucunya pergi, sendirian dengan begitu mudahnya? Hal ini menyebabkan Yang Mo menjadi sangat cemas, tetapi sebagai pemerkosa, wajar jika Lubo, yang lengannya lumpuh, merasa sangat kesal. Saat ini, dia berada di sebuah kedai minuman tidak jauh dari kedai. Dia melihat ke arah Niuya dan berteriak, orang ini, apa latar belakangnya? Niuya melihat ke arah Li Zhen, dan Li Zhen buru-buru menjelaskan, menurut teman saya, dia adalah seorang murid bernama Sekte Tianshui. Sekte Tianshui? Bukankah itu hanya sekte biasa-biasa saja? Bagaimana bisa ada roh kayu seperti itu? Lubo mengumpat sambil berbicara. Namun, Li Zhen berkata dengan canggung, Tuan Lu, menurut Anda apakah ada cara untuk menghadapinya? Anak itu sulit untuk dihadapi, tetapi saya bisa mulai dengan wanita itu. Lubo mengutuk sambil berbicara. Mata Bo tiba-tiba berbinar, tangannya yang lain membelai dagunya, dia tertawa. Niuya dan Li Zhen saling berpandangan dan segera menambahkan bahan bakar ke dalam api. Tuan Lu, wanita itu sangat cocok untukmu, kata Niuya. Li Zhen mengangguk, itu benar. Melalui auranya, aku bisa memastikan kalau dia pasti masih perawan. Pelan-pelan kamu bisa menikmatinya. Ketika Lubo mendengar bahwa dia masih perawan, seluruh tubuhnya semakin memanas. Baiklah, aku pergi sekarang. Kami sedang menunggu kabar Tuan Lu. Niuya segera berkata dengan penuh semangat, Lubo mengambil sebotol anggur dan menenggaknya, lalu pergi dengan penuh semangat. Li Zhen kemudian berkata dengan hormat, Tuan Lu, kami menunggu Anda. Setelah itu, Lubo pergi, dan Li Zhen menarik kembali senyumannya dan bertanya, Saudara Niu, apakah salah satu tangannya baik-baik saja? Niuya memutar matanya, poin terkuatnya adalah kakinya, dan kemampuannya untuk melarikan diri. Sedangkan untuk tangannya, ambil saja gadis itu. Niuya meneteskan air liurnya, biarkan Tuan Lu bersenang-senang nanti, berikan kepada kami. Wajah Tembem Li Zhen menjadi semakin senang, baiklah. Lubo sudah menyelinap ke dalam penginapan. Ketika dia mengetahui bahwa Fan Qingqing tinggal sendirian dan bahwa Lintian dan Yang Mo ada di kamar sebelah, dia segera merasa senang dengan dirinya sendiri di dalam hatinya, langit juga ada di pihakku. Setelah itu, Lubo diam-diam tiba di luar pintu Fan Qingqing, mengeluarkan pil dari dadanya dan meletakkannya di bawah pintu. Asap mengepul di bawah celah pintu, tapi Lubo tertawa sinis. Setelah terkena pil penyihirku, kamu seharusnya turun sekarang, kan? Saat berikutnya, Lubo dengan gembira membuka pintu, menutup pintu, dan kemudian dengan bangga berteriak dari dalam kabut tebal, si cantik kecil, aku di sini. Lubo berjalan selangkah demi selangkah menuju sisi tempat tidur, dan bersukacita saat dia melihat Fan Qingqing tertidur dengan punggung menghadap ke arahnya, gadis cantik, tunggu aku membawamu pergi, kami akan menikmati ini dengan baik. Lubo meraih ke arah Fan Qingqing. Tetapi pada saat ini, duri yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tumbuh dari pakaian Fan Qingqing, dan mulai membungkus tubuh Lubo. Apa yang terjadi? Pada saat berikutnya, jimat jiwa di dinding melepaskan panah yang tak terhitung jumlahnya, wus, target mereka adalah Lubo. Lubo sangat ketakutan hingga dia ingin melarikan diri, tetapi semak duri di bawah kakinya tiba-tiba meremukkannya. Dengan teriakan yang menyedihkan, dia berubah menjadi cahaya berwarna coklat dan melarikan diri. Fan Qingqing buru-buru berdiri dan berteriak ketakutan. Karena efek kedap suara yang kuat di dalam dan di luar rumah, teriakan Fan Qingqing sangat lemah saat dikirim keluar, menyebabkan sangat sedikit orang yang mendengarnya.
Namun, Lin Tian segera membuka matanya dan tertawa, ayo pergi, kita mendapat sesuatu. Saat Yang Mo mengkhawatirkan berapa lama Lin Tian akan menutup matanya, dia tiba-tiba diliputi rasa ingin tahu dan bertanya, apa, imbalan apa? Pintu selanjutnya. Lin Tian bergegas keluar, membuka pintu, dan bergegas masuk ke dalam rumah. Melihat kabut tebal di sekelilingnya, dia terkejut, tutup mulutmu. Lin Tian sudah lama berhenti bernapas dan bahkan membuka jendela. Setelah melihat noda darah di tanah, dia tersenyum dan berkata, bagaimana, kamu tidak takut kan? Fan Qingqing bergegas ke sisi Lin Tian dan berkata dengan kaget, ini terlalu menakutkan. Yang Mo ketakutan saat dia menatap benda di tanah, ini, apa yang terjadi? Di tanah, ada sepasang kaki, dan ada noda darah di sana. Itu tidak lain adalah kaki Lubo. Namun, Yang Mo tidak mengetahuinya sampai Fan Qingqing menjelaskan sambil gemetar ketakutan. Kemudian dia melihat ke arah Lin Tian dan berkata, leluhur, jimatmu itu, sungguh saleh. Simbol? Simbol apa? Yang Mo dengan penasaran melihat mereka berdua, sementara Fan Qingqing menunjuk ke dinding sekitarnya, lihat, itu menempel di mana-mana. Lalu bagaimana cara kerjanya? Yang Mo mendatangi mereka dengan kebingungan, dia menyadari bahwa ada jimat jiwa panah yang menempel di dinding, tetapi mereka harus memiliki mekanisme pemicu untuk mengaktifkannya. Fan Qingqing hendak menjelaskan, tapi kemudian dia teringat peringatan Lin Tian untuk tidak memberitahu orang lain, jadi dia tersenyum dan berkata, rahasia. Nona Fan, jangan terlalu menegangkan. Yang Mo menjadi cemas. Tetapi Fan Qingqing tidak berkata apa-apa, dan Lin Tian memandang Yang Mo, cepat suruh seseorang membersihkan tempat ini. Yang Mo hanya dapat menemukan seseorang untuk dibersihkan, dan pelayan kedai mendengar bahwa itu adalah kaki Lubo. Pelayan tidak langsung mempercayainya dan terus menatap Lin Tian dan dua lainnya dengan ekspresi aneh. Namun, karena para tamu berada di atas segalanya, pelayan itu tertawa dan berkata, kalian bertiga, menurutku kalian tidak begitu cakap sehingga bahkan bisa menjatuhkan kaki seorang pemerkosa. Yang Mo memandang Lin Tian dengan bangga, tentu saja, saudara laki-laki saya ini luar biasa. Pelayan tertawa datar, Lubo ini, tangannya baru saja patah, dan kakinya juga patah, bukankah dia akan lumpuh? Namun, Lin Tian berdiri di luar jendela, menatap keluar, dan berkata pada pemandangan lembah, jika ada waktu berikutnya, kami akan langsung mengakhiri warisannya. Yang Mo, yang berada di samping, menarik napas dalam-dalam. Lin Tian tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi pelayan di sampingnya mengejeknya di dalam hatinya, apakah menurutmu kaki itu milik Lubo? Saat ini, pelayan itu tidak mempercayainya, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Namun, sang pramusaji segera menyebarkan kabar tersebut kembali. Setelah itu, seluruh penginapan bahkan lembah berangsur-angsur menyebar, namun kebanyakan orang mengira itu palsu, sehingga tidak menganggapnya serius. Niuya, yang berada di dalam kedai, tertawa ketika mendengar berita ini, ketiga orang ini benar-benar gila. Mereka sebenarnya mengatakan bahwa mereka memotong kaki Tuan Lu dan bahkan mengancam akan melumpuhkan nyawanya jika dia kembali. Siapa Lubo? Apakah mereka akan memotong kakinya? Tidak bersalah. Li Zhen bahkan lebih sinis lagi. Niuya mengeluarkan batu suara iblis dan tersenyum, akan kulihat apakah dia bersiap untuk bergerak sekarang. Dia mungkin sedang menyergap. Saya tidak punya waktu untuk menonton. Niuya tertawa, lalu menganggukkan kepalanya, itu benar, kalau begitu kita tidak akan mempermasalahkannya, kita akan menunggu kabarnya. Benar. Tanpa diduga, di dalam gua di luar lembah, Lubo menahan rasa sakit dan menghentikan pendarahan, tetapi ketika dia melihat kakinya yang kosong dan lengannya yang hilang, matanya menjadi sangat merah, dan giginya semakin bergemeletup, seolah-olah dia akan melakukannya. Menggigit dirinya sendiri sampai mati. Kalian semua mengingatnya. Lubo yang marah meraung dengan marah. Terutama ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia telah melintasi pegunungan selama bertahun-tahun dan telah bertemu dengan begitu banyak orang eksentrik Nas Chen Sol, dia belum pernah berada dalam keadaan yang begitu menyedihkan sebelumnya. Gelombang aura roh iblis dilepaskan dari tubuhnya, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dengan liar dari seluruh penjuru gua. Keesokan harinya, Lin Tian dan dua lainnya turun untuk makan, sementara orang-orang yang makan di penginapan sedang berdiskusi. Lihat, ini ketiga bocah nakal ini. Merekalah yang mengatakan bahwa mereka memotong kedua kaki si pemerkosa.
Itu benar, dan dia bahkan mengatakan dia ingin memusnahkan nyawa seseorang. Beberapa dari mereka langsung tertawa terbahak-bahak, mereka sangat konyol, sementara yang mau tertawa sinis. Apakah orang-orang ini benar-benar mengira kita sedang membual? Jangan repot-repot dengan mereka. Cepat selesaikan makan dan pergi ke pagoda iblis untuk melihatnya. Lin Tian berkata dengan santai. Yang mau mengangguk, makan, dan pergi bersama mereka bertiga. Tidak jauh dari situ, ketika Niuya melihat Fan Qingqing masih di sana, dia menjadi bingung. Lihat, gadis ini masih di sana. Li Zhen bingung, apakah Tuan Lu tidak bergerak tadi malam? Aku tidak tahu. Aku menghubunginya, tapi dia bahkan tidak bereaksi. Niuya ini tidak dapat memahaminya, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Ayo pergi, lanjutkan menonton dalam kegelapan. Li Zhen berkata, lalu mereka berdua diam-diam mengikuti di belakang. Adapun Lin Tian dan dua lainnya, mereka tiba di depan sebuah menara. Namun, hanya ada satu lantai di menara ini, dan bersinar dengan cahaya ungu. Ada banyak sekali orang berkumpul di luar menara. Apalagi mereka sedang bermeditasi dengan mata tertutup, seolah-olah sedang menunggu saat pagoda akan dibuka. Ini, lantai 18. Fan Qingqing sedikit tidak percaya ketika dia menjelaskan, menara ini memanjang hingga ke lantai 18. Fan Qingqing mengakuinya, dan setelah melihat sekeliling, Lin Tian menemukan tempat untuk duduk. Fan Qingqing juga segera mengikuti, dan Yang Mo juga duduk. Mereka bertiga duduk diam di sana, dan Niuya. Saya benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Mengapa Anda tidak melihat orang-orang di sekitar Anda? Tingkat kultivasi seperti apa mereka? Li Zhen mengejek, tapi Niuya mengeluarkan batu suara iblis dan terus menghubungi pemerkosa, dan memberitahunya tentang mereka bertiga pergi ke lembah hati iblis. Mengenai kata-kata Lubo, setelah semalaman penyembuhan, ketika dia melihat transmisi suara Niuya, matanya langsung berkedip, lembah hati iblis. Lihat bagaimana aku akan memimpin kalian, bermain dengan kalian di menara iblis kekematianmu. Setelah itu, Lubo berdiri dan meninggalkan gua. Niuya, yang sudah lama menunggu di sisi pagoda, tidak menunggu Lubo dan malah menunggu Yan Shuang itu. Kamu, apakah Niuya? Yan Shuang memandang Niuya dan bertanya, benarkah? Aku adalah murid dari tetua Jia dari Sekte Awan Iblis. Yan Shuang memperkenalkan dirinya, namun Niuya malah berkata dengan serius, saat ini aku sedang melakukan sesuatu yang diperintahkan tuanmu, tapi orang yang mau itu mempunyai orang yang menjijikkan di sisinya. Aku harus menjaga orang itu. Yan Shuang meliriknya dan dengan nada meremehkan berkata, bukankah itu hanya tahap akhir dari pendirian yayasan? Apa yang menakutkan tentang hal itu? Orang ini adalah seorang kultivator roh kayu. Kemarin, dia bahkan membuat Lubo menderita kerugian, kata Niuya. Yan Shuang jelas pernah mendengarnya sebelumnya, itu hanya kecerobohan Lubo. Jika tidak, jika dia menyergapku, apalagi bocah nakal itu, bahkan pakar panggung Yuanying pun tidak akan mampu menahan serangan diam-diamnya. Niuya juga berpikir begitu, dan menganggukkan kepalanya, itu benar, tapi kita tidak bisa menghubungi Tuan Lu sekarang. Yan Shuang ragu-ragu, sebenarnya ada sesuatu pada Lubo, mengapa kita bertiga tidak bekerja sama untuk mengurus mereka bertiga? Kita bertiga. Niuya sedikit takut, tapi Yan Shuang hanya memelototinya dan berkata, serahkan Yang Mo itu padaku, serahkan dua lainnya padamu, tidak apa-apa. Mendengar Yan Shuang ingin berurusan dengan Yang Mo, Li Zhen merasa ragu, kamu lawannya. Yan Shuang melotot, jika aku tidak bersikap lunak padanya, aku bisa bekerja dengannya setidaknya selama beberapa hari dan malam. Niuya benar-benar percaya bahwa, bagaimanapun juga, ada dua orang jenius yang hebat di Sekte Awan Iblis. Salah satunya adalah Yang Mo, yang lainnya adalah Yan Shuang. Yan Shuang tertawa puas, baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke pagoda iblis pada siang hari dan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan mereka di sana. Jika tidak, lembah hati iblis terlalu berbahaya, kita tidak akan bisa masuk sama sekali. Ya. Niuya menganggukkan kepalanya. Baiklah. Yan Shuang sangat gembira, dan Niuya pergi untuk bersiap, setelah itu mereka bertiga mulai sibuk. Namun, Yang Mo memperhatikan dari jauh saat mereka pergi sebelum berkata kepada Lin Tian, Saudara Lin, saya baru saja melihat 3 orang. Apakah kamu berbicara tentang orang-orang dari sektemu, Niuya dan dokter palsu? Benar, kita tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Yang Mo khawatir.
Namun, Lin Tian tertawa dan berkata, mereka sebaiknya tidak memprovokasi saya. Jika tidak, begitu kita mencapai pagoda iblis, saya akan benar-benar memulai pembantaian. Ah, Anda? Yang Mo memandang Lin Tian dengan aneh. Fan Qingqing melihat Yang Mo tidak mempercayainya dan tertawa, biar ku beritahu padamu, leluhurku mampu membunuh ahli tahap jin dan sangat kuat. Benar-benar? Bagaimanapun, Lin Tian hanya mengandalkan jimat jiwa dan tanaman merambat untuk menyerang Lubo secara diam-diam kemarin. Jika mereka membandingkan kemampuan mereka yang sebenarnya, dia tidak percaya bahwa Lin Tian memiliki kemampuan untuk melawan Lubo secara langsung. Setelah Fan Qingqing melihat Yang Mo tidak mempercayainya, dia segera berkata, tunggu dan lihat saja. Jika pemerkosa itu berani datang, leluhurku pasti akan membuatnya lumpuh. Ketika Yang Mo mendengar ini, dia memandang Lin Tian dengan aneh sambil menutup matanya, berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sama seperti ini, sampai tengah hari, cahaya ungu pagoda iblis menang, dan kemudian pintu batu perlahan-lahan terbuka ketika banyak orang bergegas masuk. Orang-orang ini, sebagian besar berasal dari Naschen Soul Stage atau beberapa ahli jin dan stage. Akibatnya, ketika semua orang melihat Lin Tian dan dua lainnya masuk, mereka menunjukkan ekspresi penasaran. Bahkan ada yang meledek mereka bertiga karena berani memasuki menara meski begitu lemah. Lin Tian tidak peduli dengan orang-orang ini dan membawa Yang Mo dan Fan Qingqing turun, langsung ke lantai 10. Saat ini, di luar pintu masuk lantai 10, sekelompok orang sedang menunggu. Mereka tidak berani maju, seolah sedang menunggu sesuatu. Saat Lin Tian berencana untuk masuk, sekelompok orang muncul di belakangnya, dan orang-orang ini tidak lain adalah Yan Shuang dan dua lainnya. Kalian berlari sangat cepat. Yan Shuang tertawa dingin, tapi Yang Mo memelototinya saat melihatnya, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu hari ini. Siapa yang tahu bahwa Yan Shuang akan mencibir pada lengan yang hilang? Kamu membiarkan aku kehilangan lenganku, jika kamu mengatakan tidak, aku tidak akan bermain? Apakah kamu pikir itu mungkin? Setelah dia selesai berbicara, kerah di sekitar lengan Yan Shuang lehernya terbang keluar, bertambah panjang, dan terbang dalam sekejap. Terkejut, Yang Mo mengeluarkan tongkat emasnya untuk memblokirnya. Akibatnya, kerah bajunya menyusut dan dia memegang tongkat emas itu, sementara Yan Shuang berkata dengan puas, kamu telah ditipu. Pada saat ini, Niu Ya dan Li Xian berjalan untuk berdiri di belakang Lin Tian dan Fan Qingqing, menyebabkan Yang Mo sangat khawatir. Para penonton tahu bahwa Lin Tian dan Niu yang akan menderita. Yang Mo melepaskan tangannya, menyerah pada tongkat emas, dan berencana untuk melindungi Lin Tian dan Fan Qingqing. Siapa yang tahu bahwa Yan Shuang akan melemparkan cincin emas yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Yang Mo, dan kemudian tertawa aneh, tanpa tongkat emas, bagaimana kamu akan menyerang? Yang Mo mencoba menyerang lingkaran emas itu, tetapi lingkaran emas itu mengelilinginya, tidak bergerak mendekat atau menjauh darinya. Ketika Niu Ya melihat peluang itu, dia mengangkat kapaknya dan menatap Lin Tian sambil tersenyum aneh, nak, aku akan membiarkanmu mematahkan gigiku. Mari kita lihat bagaimana kakek akan mencincangmu hingga berkeping-keping hari ini. Dengan itu, Niu Ya mengayunkan kapaknya, sementara Li Xian menatap Fan Qingqing untuk mencegahnya menyerang. Namun, Fan Qingqing tidak punya niat untuk menyerang. Sebaliknya, Lin Tian menghindari kapak itu dengan keterampilan bayangan berat begitu Niu Ya menghantamkan kapak itu ke arahnya. Tak hanya itu, ia meraih kapak tersebut dengan satu tangan. Semua orang berseru, lihat, dia punya kapak. Anak ini baru pada tahap akhir pendirian yayasan, bagaimana dia bisa menangkapnya? Ini sulit dipercaya. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan Lin Tian, dan ketika Yang Mo melihat ini, dia menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi Yan Shuang, dia menjadi cemas. Apa yang kamu lakukan? Cepat. Aku tidak tahan lagi. Jelas sekali bahwa sangat sulit bagi Yan Shuang untuk mengendalikan begitu banyak harta karun, kemampuannya juga terbatas, dan Yang Mo, dia dengan panik menyerang harta karun itu, berharap dapat membantu Lin Tian. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian akan membuang kapaknya, tetapi Niu Ya tertawa keras, ini adalah hartaku, kamu ingin menggunakannya untuk melukaiku? Kapak tiba-tiba terbang dan membelah. Tangan Niu Ya terbang ke udara, dan darah berceceran di mana-mana. Semua orang yang hadir tercengang. Fan Qingqing memandang Yang Mo yang bodoh dan tertawa, lihat itu. Leluhurku sangat kuat.
Jika Yang Mo tidak melihatnya sendiri, dia pasti akan berpikir bahwa Lin Tian hanyalah seorang kultivator lemah yang mengetahui obat-obatan dan jimat jiwa. Tapi sekarang, Yang Mo benar-benar terkejut, dan Yan Shuang sangat marah. "Niuya, apa yang kamu lakukan? Ayo cepat!" Wajah Niuya saat ini pucat. Dengan kelemahan yang tak tertandingi, dia menghentikan aliran darahnya sendiri, dan kemudian menggunakan tangannya yang lain untuk membentuk telapak tangan yang menyerang ke arah Lin Tian. Mati. Siapa yang tahu kapak itu akan menghalangi di depan Lin Tian, menghalangi telapak tangannya. Tidak hanya itu, kapaknya kembali melayang, namun Niuya sangat ketakutan hingga ia segera mundur. Kapak itu terbang melewati telinganya dengan suara, dong. Segera, sebuah telinga jatuh dan dia berteriak. Li Zhen, yang berdiri di samping, gemetar saat dia berteriak, "Cepat, cepat selamatkan aku." Li Zhen ingin pergi, tetapi kapak tidak dapat mendengarkannya dan terus menyerang Niuya. Adapun Niuya yang menatap Lin Tian dengan ketakutan, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudara ini, saya dari sekte tulang iblis. Kamu, jangan sakiti saya. Saat kamu menyakitiku, kenapa kamu tidak memikirkan siapa aku sebenarnya?" Lin Tian berkata dengan dingin, dan kapak itu segera terbang. Para penonton berseru, "Anak ini tidak mungkin berencana membunuh orang-orang dari klan tulang iblis, kan? Dia tidak akan berani, kan?" Lagi pula. Tapi perhitungan semua orang salah, dan mereka meremehkan tekad Lin Tian. Kapak itu langsung mengenai dantiannya Niuya, menyebabkan Niuya langsung terbang di tempat. Selanjutnya, ketika dantiannya hancur, tingkat kultivasinya langsung lumpuh. Tak hanya itu, Niuya juga beberapa kali gemetar di tanah, lalu kencing di celana karena ketakutan. Bahkan Yang Mo tidak menyangka Lin Tian akan melumpuhkan pihak lain. Selanjutnya, Lin Tian melakukan ini untuk memberi contoh bagi orang lain. Jika orang-orang dari sekte iblis melawannya, itu akan membuang-buang waktu. Oleh karena itu, setelah Lin Tian melumpuhkannya, dia berkata dengan dingin, "Siapapun yang berani memprovokasi saya, akan berakhir seperti ini." Dengan itu, Lin Tian menatap Li Zhen lagi, dan Li Zhen mengeluarkan seikat rumput beracun dari dadanya dan melemparkannya ke arah Lin Tian dengan gila. "Racun, aku akan membunuhmu." Di bawah kendali Li Zhen, semua ramuan obat berubah menjadi gas beracun yang tak terhitung jumlahnya, dan melayang di sekitar Lin Tian. Seolah-olah Niuya melihat peluang. Dia dengan kuat menahan rasa sakit dan bergumam, bunuh dia." Fan Qingqing terkejut, "Leluhur. Tidak apa-apa, racun ini baik-baik saja." Setelah dia selesai berbicara, Lin Tian mengirimkan hembusan udara dan mengumpulkan semua gas beracun dan tumbuhan ke dalam sebuah bola. Segera setelah itu, Lin Tian bergerak sangat cepat, dan dalam sekejap, dia tiba di depan Li Zhen. Sebelum Li Zhen sempat bereaksi, bola itu sudah dimasukkan ke dalam mulut lawannya, dan dengan suara gulu, Li Zhen telah memakan semuanya. Dalam sekejap, wajah Li Zhen memerah, lalu menjadi hitam, dan matanya menjadi merah. "Kamu. Di kota yang rusak ini, aku sudah melepaskanmu sekali. Apa menurutmu aku mudah ditindas?" Mata Lin Tian berkilat, dan segera melemparkannya ke samping. Tubuh Li Zhen bergerak-gerak, tetapi terkikis oleh racunnya sendiri, menyebabkan dia berguling-guling di tanah kesakitan. Semua orang yang hadir tercengang dengan metode Lin Tian, sementara Fan Qingqing menghela nafas lega. Tapi Lin Tian tidak berhenti di situ, dia menatap Yan Shuang dengan dingin dan berkata, "Giliranmu." Yan Shuang tidak pernah berpikir bahwa penggarap yayasan pendirian tahap akhir yang biasa-biasa saja ini akan mundur setelah menjadi begitu menakutkan. Dia bahkan mengambil kembali kerah dan lingkaran emasnya. "Nak, aku dari sekte awan iblis. Jika kamu berani menyakitiku, tuanku pasti tidak akan melepaskanmu." Setelah mengatakan itu, Yan Shuang ingin melarikan diri, tetapi siapa yang tahu bahwa pohon anggur akan muncul dari tanah dan langsung menjeratnya. Yan Shuang yang tidak tahu cara menggunakan teknik pelarian bumi segera berteriak, "Tidak, saya tidak ingin mati." Saat Yan Shuang berbicara, dia melepaskan aura yang kuat dan mematahkan tanaman merambat ini satu persatu. Namun, di saat berikutnya, tanaman merambat baru ini muncul kembali, seolah-olah tidak pernah dilepaskan. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh metode Lin Tian yang tidak tahu malu, sementara Lin Tian memakan pil Qi untuk memastikan bahwa dia memiliki energi roh yang cukup untuk mempraktikkan teknik ini. Namun, Lin Tian menghela nafas dalam hatinya, tingkat kultivasi terlalu lemah, dan teknik iblis yang mereka keluarkan terlalu lemah. "Kalau tidak,
Saya bisa saja menampar kultivator tahap Auroscore ini sampai mati dengan telapak tangan saya. Jika ada yang tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, mereka pasti akan memarahinya karena tidak puas. Namun, terhadap mantan jenius, Lin Tian telah memilih untuk berkultivasi lagi untuk mengejar alam dan level yang lebih tinggi. Tapi Yan Shuang ini tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, dan mengira Lin Tian sedang mempermainkannya, dan menjadi cemas. Ah, aku salah. Lepaskan aku. Namun, di saat berikutnya, duri muncul, langsung menyebabkan tubuh Yan Shuang dipenuhi luka, dan dantiannya bahkan lumpuh. Kemudian, Yan Shuang terlempar ke samping Niuya dan Niuya. Melihat akhir tragis ketiga orang ini, Yang Mo akhirnya mengerti betapa menakutkannya Lin Tian sebenarnya. Namun, beberapa orang merasa bahwa dibandingkan dengan mereka, Lin Tian lebih seperti iblis yang menakutkan. Pada saat ini, Lin Tian berjalan menuju mereka bertiga. Bagaimana kamu ingin mati? Aku akan mengabulkan permintaanmu. Apa? Ketika mereka bertiga mendengar bahwa Lin Tian akan membunuh mereka semua, mereka ketakutan. Penonton di sekitarnya juga kaget. Pada saat ini, sebuah cibiran terdengar dari kegelapan di belakang mereka, 3 potong sampah. Semua orang menoleh. Saat ini, seseorang berkursi roda muncul. Apalagi di sampingnya ada seseorang yang mengenakan jubah panjang berwarna merah darah dan topeng berwarna merah darah. Lubo. Ketika semua orang melihat orang di kursi roda, mereka semua terkejut. Jelas sekali semua orang tahu tentang pemerkosa ini. Niuya dan 2 lainnya tampak seolah-olah mereka telah melihat harapan, dan berteriak satu demi satu, Tuan Lu, selamatkan, selamatkan kami. Tapi ketika Lin Tian mengatakan itu mengejutkan semua orang. Sepertinya kaki dan 1 tangan kemarin tidak membuatmu ingat. Saat Lin Tian selesai berbicara, semua orang menyadari bahwa kaki Lubo sudah tidak ada lagi, dan mereka bertiga menjadi semakin bodoh.